بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. La yamutunna ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian, jangan sampai kalian mati, illa melainkan wa huwa, dia dalam keadaan yuhsinu zanna billahi azza wa jalla, melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini bergelimang dosa Pak Ustaz, apakah Allah memaafkan saya? Husnuzan. Buka Quran hai saudaraku, buka. Apa yang pertama ditengok? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menampilkan dirinya dengan sifat yang paling lembut. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bahasa apa tuh Pak Ustaz? Bahasa kampung kami lah. Rahman. Tidak diawalinya dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa Ar-Rahman? Bismillahirrahman, semua mendapat rahmat. Kafir dapat, yang menyembah batu dapat, yang menyembah kayu dapat, yang menyembah lembu dapat, yang menyembah hantu pun dapat. Subuh nih, siapa yang paling cepat bangunnya subuh nih, maka dia dapat rezeki, walaupun dia menyembah hantu, menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah batu. Rahman. Tapi ada yang hanya mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Siapa itu? Ar-Rahim. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La tay'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa dari rahmat kasih sayang ampunan Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang putus asa itu hanya orang kafir saja. Allah memaafkan silap saya Pak Ustaz. Allah memaafkanmu saudaraku. Semua botol kamput tua, bir, mix, Carlsberg, vodka, semua ku minum Pak Ustaz. Allah memaafkan dosa. Semua tempat judi, zina ku lakukan, Allah mengampunkan dosa. Husnuzan kepada Allah. Jadi Allah maafkan saya Pak Ustaz. Iya, kalau gitu saya tobat 5 tahun lagi lah Pak Ustaz. Apa beda husnuzan yang hakiki dengan husnuzan yang batil? Kalau dengan husnuzan itu bertambah kualitas iman dan amal solehnya, maka dia sedang dalam keadaan husnuzan. Fi'lul khairat wa tarkul munkarat. Apa beda orang husnuzan yang benar dengan yang salah Pak Ustaz? Fi'lul khairat, makin rajin beramal soleh. Wa tarkul munkarat, cepat meninggalkan yang mungkar, maka itu husnuzan. Husnuzan membuat orang menjadi rajin beramal. Jadi Pak Ustaz, Allah memaafkan dosa saya selama ini. Iya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik kalau kau tetap berada di dalamnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Segera dia bertobat, mandi tobat, salat sunat taubat, memperbanyak istighfar, digantinya segala yang buruk-buruk menjadi baik. Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk diganti Allah dengan, bukan hasanat, hasanat satu, kalau banyak hasanat. Apa maknanya? Orang selalu diajarkan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, husnuzan pada perkara bahwa Allah mengampunkan dosa, maka segeralah bertaubat. Banyak orang tak mau bertaubat, dua hal. Pertama, lalai. Kedua, karena dia menganggap saking banyaknya dosaku ini rasanya Allah tak mengampuniku. Jangan saudaraku, pintu taubat terbuka, bersegeralah bertaubat. Ilahi, hai Tuhanku, zunubi, dosa-dosaku, mislu a'dadir rimali,
dosaku sebanyak rimal. Rimal pasir di pantai. Buih di laut, pasir di pantai, banyak lagi dosaku ya Allah. Tapi aku yakin fa innaka ghafiruz dzambil azimi, engkau pengampun dosa yang besar. Maka tak ada apa-apanya dosaku itu ya Allah. Bersimpuh sujud, meleleh air matanya. Sahal, ada orang laki-laki namanya Sahal. Sahal artinya mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sahal. Seorang laki-laki namanya Sahal. Berkawan akrab dengan Malik bin Dinar. Malik artinya raja, dinar artinya duit. Malik bin Dinar raja anak duit. Jahatnya minta ampun. Malik bin Dinar ini pemabuk berat, perampok, pencuri, penjahat kelas kakap. Punya anak perempuan. Sayangnya dia sama anak perempuannya itu minta ampun. Begitu anak perempuan ini sedang lucu-lucunya, sedang manja-manjanya, mati. Begitu anak perempuan tadi mati, maka dia makin mabuk. Sebelum itu dia sikit aja mabuknya. Setelah anak itu mati, sikit-sikit mabuk. Sikit-sikit mabuk. Untuk menghilangkan stres anak tadi mati. Sampai akhirnya malam itu mimpilah dia. Rasanya dunia ini kiamat. Dan dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu tangannya masuk ke neraka sebelah, datang anaknya yang kecil itu menarik menyelamatkan dia. Dan di saat anak itu sedang menarik, terbangun dia terjaga, ditengoknya tangannya melepuh. Duduk dia termenung. Mimpi masuk neraka aja melepuh, apalagi masuk betulan. Maka dia pun bertaubat kepada Allah, menangisi segala dosanya. Taubat dia, taubat nasuha. Lalu kemudian mati dia dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Bermimpilah sahabatnya tadi bernama Sahal. Lalu Sahal pun bertanya dalam mimpinya itu, hai Malik bin Dinar, ya, bagaimana engkau sesudah mati? Apa kata Malik bin Dinar? Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Kenapa Allah mengampunkan dosamu? Bihusni zanni billah, karena aku husnuzon kepada Allah. Itu disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya. Ibnu Abid Dunya, nama ulama yang menulis tentang motivasi bertaubat. Ternyata husnuzon yang membuka pintu taubat, tapi diiringi dengan amal soleh, menghapuskan semua silap dan salah dosa kita. Maka bagi yang belum juga lagi bertaubat, tubu ilallah dengan apa? Husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang masih juga lagi lalai, tak juga bertaubat dengan alasan kena husnuzon. Kamu kenapa tak bertaubat? Saya husnuzon Pak Ustaz, nampak-nampaknya lama lagi mau mati. Itu dia bukan husnuzon, tapi dia sedang maghrur, tertipu dan terpukau.